Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan kepadamu Tuhan di malam hari ini. Karena Tuhan menuntun kami dalam keadaan sehat hingga mengikuti acara serat tua. Biarlah Tuhan tuntun acara kami ini supaya dapat berjalan dengan baik. Biarlah sinyal yang kami pakai diatur oleh Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang ambil bagian Tuhan pada malam hari ini. Tolong Tuhan berkati sehingga perbaktian yang kami lakukan pada malam hari ini akan membawa perbaikan yang lebih baik kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Allah. Persembahkan kita melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai doa lakukan kita serahkan kepada keluarga Bapak Hasi Tompul. 395. yang tersimpan dalam jiwa, ada kuasa apa boleh mencapai namamu beri dari Bapa di surga, oh penuhilah jiwa dengan damai kasih Allah, dalam kedamaian hidup dan lindungan Tuhan yang terjaga dari berbahagia oleh namanya dari Bapa di surga, oh penuhilah jiwa dengan damai kasih Allah, jiwa yang penat yang lewati berjadi susah, kami kau Yesus, oh terimalah damai Bapa, damai
dari Bapa di surga, oh penuhilah jiwaku dengan damai kasih Allah. Sebagai ditumpul, Kita berdoa. Bapa kami yang tahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah berkumpul bersama kawan-kawan kami, umat-umat-Mu di distrik di Palembang ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kebaktian kami 100 hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kebaktian ini dapat kami selesaikan dengan baik, dan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan memberkatinya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Begitu juga perangkat-perangkat yang akan kami pakai, yang menghubungkan kami antara satu dengan lain, biarlah Tuhan juga menyertainya Tuhan, sehingga suara kami antara satu dengan lain tersambung semuanya Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, nama Yesus Tuhan Juru kami telah berdoa. Amin. terima kasih kepada keluarga Hasitumpul yang telah memberikan lagu pujian sekaligus doa buka. Kita kepada lagu pujian yang dibawakan oleh 3G Boys.
kepada anak kita lagu pujian 3G Voice. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak Dr. Rudi Maulani dari Belanda. Kita berikan waktu kepada Bapak Rudi Maulani. Selamat malam di Indonesia dan selamat siang di Belanda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host kepada kami untuk sedikit memberikan kesaksian mengenai pengalaman kami selama ini. Jadi judul kesaksian kami adalah pergilah, karena itu pergilah kamu. Ya, seperti terdapat dalam ayat yang kita lihat dalam Matius. Ya, seperti yang kita lihat dalam Matius itu dikatakan pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, karena Tuhan akan menyertai kita dan juga Tuhan akan menyertai kita. Sering banyak ya, kapan bisa menjadi pelaku tunggu kan masih kapan, belum tidak ada waktunya. Memang kita menjabat sebagai ketua diakon, sebagai ketua sidang, tapi belum juga pensiun umur 54. Rupanya setelah pensiun baru kami berkesempatan untuk pergi keluar dari Belanda, yaitu ke Belanda. Dan dari sana kami ditugaskan ke berbagai dalam misi perdamaian PBB, ke Afghanistan bersama juga dengan Ibu di sini. Jadi kita ke Afghanistan, kita ke Timur Leste, dan kita juga ke Sudan saat ini. Jadi saya lihat rupanya setelah pensiun, kita tunggu Tuhan akan utus kita untuk keluar. Dan akhirnya seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ternyata setelah pensiun barulah Tuhan mendengarkan doa kita. Jadi saya juga di akhir akan mengutip ayat dari dikatakan di situ, pintalah maka kepadamu akan diberi, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi sejak itu mulailah kami harus berputar di 3 benua, dari Indonesia ke Eropa, ke Belanda, dan akhirnya ke Afrika, ke Timur Leste. Jadi saudara lihat di sini peta benua Afrika. Di situ kita lihat Sudan di bawah Mesir, dikelilingi oleh Chad, dikelilingi oleh Republik Afrika Selatan, dikelilingi oleh Ethiopia dan juga Uganda.
kebetulan kami bertetangga dengan Dr. Wisang, ya, pendeta Dr. Wisang. Ya, dia di Rwanda, kami di South Sudan. Nah, kalau saudara lihat di situ, di peta Sudan Selatan, kita ada di situ, di tengah situ ada kota Rumbek. Disitulah saya bertugas di sana, sedangkan Lisbeth bertugas di kota Bentiu. Di Bentiu di sebelah utara, dekat perbatasan dengan Sudan. Jadi daerah ini kita selalu bertugas di daerah yang konflik. Di Timor Leste juga daerah konflik, di sini juga daerah konflik. Tapi dengan pimpinan Tuhan, kita masih juga bisa, kita di samping tugas kita sebagai dokter, sebagai kepala di bagian kepala satu klinik atau rumah sakit yang kecil, kita juga masih bisa ikut serta dalam membantu pekerjaan Tuhan. Coba di berikutnya kita akan lihat. Inilah saudara-saudara. Jadi kita mendukung misi perdamaian PBB di Sudan Selatan. Ya, saudara lihat di sini masyarakat, kita bisa lihat masyarakat Sudan, dia terdiri daripada suku Dinka yang tinggi-tinggi. Suku Dinka ini tinggi-tinggi dan juga ada juga suku Nuer. Nah, konflik terjadi antara dua suku ini, antara suku Nuer dan suku Dinka. Kita lihat di sini bahwa konflik bisa terjadi karena masalah suku, masalah agama, dan kita sebagai misi perdamaian turun ke sana. Di sebelah kanan saudara bisa lihat itu tim kita, tim dari bagian kesehatan ya. Kita di sana ada beberapa kontingen dari Nepal, dari Thailand, dari Indonesia juga ada, dari India, dokter-dokter, dan ini kita bersatu bersama-sama. Jadi itulah tugas kita di sana, hampir sibuk sama sekali. Setiap hari dari mulai pagi sampai malam kita sibuk ya. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, waduh, sibuk sekali ya. Kita juga punya beberapa kasus di sana, ada sekitar 8 kasus, dan ya kalau terjadi kasus itu, wah, kita bisa 24 jam penuh dengan ketegangan ya. Jadi tugas di sana sangat sibuk sekali. Di Sabtu kita masih juga bisa membantu pekerjaan Tuhan. Coba nah, inilah dia, di sebelah kanan itu adalah klinik rumah sakit kecil level tingkat 1. Ya, di situ lengkap. Kita punya laboratorium, kita punya ya perawat, dokter. Nah, di sebelah kiri ini selama musim COVID ini pasien-pasien tidak bisa langsung masuk ke rumah sakit atau klinik ini ya. Mereka telepon dulu kita dan kita tanyakan apakah dia sakit apa. Kalau dia bilang sakit batuk dan sakit tenggorokan, dia harus masuk ke triage ini, triage room. Ya, jadi mereka tidak boleh masuk ke dalam ini, dilarang keras. Mereka buat perjanjian, nah, dan di dalam ruangan inilah kita lakukan semua pemeriksaan. Laboratorium, dan dia perlu dirawat, ada ruang isolasi sendiri. Kita punya ruang isolasi sendiri. Dan kalau perlu dia akan dikirim, dirujuk ke rumah sakit tingkat 2. Jadi pekerjaan kita cukup sibuk dan cukup tegang ya. Jadi karena itulah kadang-kadang kita diberikan cuti. Nah, saudara lihat di samping memberikan pelayanan kesehatan ini juga kita memberikan training kepada semua karyawan-karyawan baik lokal dan internasional. Juga kita berikan training mengenai COVID-19, kita berikan training mengenai Ebola, kita persiapkan bagaimana Ebola, bagaimana memakai PBA. Jadi sibuk sekali, cukup sibuk. Mereka sebelum masuk ke dalam klinik harus cuci tangan dulu dan juga harus menjaga jarak, memakai masker. Jadi kita di samping itu cukup sibuk. Sama juga di Bentiu, Lisbeth juga sibuk sekali.
apalagi di Bentiu itu ada konflik ya. Itu jumlah personilnya lebih besar, bisa mencapai 2.000-3.000. Kalau di kami di sini hanya 1.000 orang. Jadi begitulah kegiatan ini sampai malam sibuk. Nah, jadi coba berikutnya. Nah, tapi di samping itu kita masih juga masih sempat juga turut aktivitas pelayanan di gereja. Di sini kita bangun gereja satu, saudara lihat di sini. Semula gerejanya hanya dari Rumbia saja ya. Tapi sekarang kita sudah punya satu gereja. Ini di sebelah kanan itu pendeta Daniel. Jadi di sini sejak anggotanya bertambah, malah gereja ini tidak muat lagi. Harus dibuat tenda nanti di belakang samping kanan kirinya. Jadi kita punya di sana sudah punya 3 gereja di Rumbek ini, Rumbek di Sudan Selatan kita punya 3 gereja. Jadi perkembangannya, anggota-anggota di sana sangat bersemangat sekali. Wah, kalau kita lihat di sana, beda sekali dengan di Timor Leste ya. Mereka, saudara lihat itu batu-batu itu, mereka cetak sendiri, mereka buat sendiri, mereka cetak sendiri. Jadi mereka sangat bersemangat, ya orang-orang di sana sangat bersemangat. Nanti mungkin satu waktu kalau diberikan kesempatan, Dr. Lisbeth akan memberikan juga pengalamannya di Bentiu. Wah, di sana lebih anu lagi. Di sana ada 5 gereja dan Lisbeth rupanya dia aktif di memimpin orang-orang muda ya. Di sana, waduh, dari semula kecil menjadi besar. Jadi anggota pemuda-pemudanya sangat bersemangat di sana. Jadi kita lihat di samping tugas kita dalam misi perdamaian, tugas kesehatan, kita juga aktif dalam aktivitas pelayanan gereja. Walaupun di daerah ini konflik, sudah jadi konflik, dalam satu hari 100 orang bisa mati. Lantaran hanya karena sapi. Mereka berebut saling sapi bisa mati berkaparan dan tidak diangkat, mayatnya tidak diangkat, dimakan oleh burung-burung. Zaman dulu. Jadi kita lihat betapa di daerah, walaupun di daerah konflik, tetapi dalam gereja, konflik itu tidak terjadi. Konflik antara suku Dinka dan suku Noer di tempat gereja tidak ada sama sekali. Mereka damai. Itulah keistimewaan gereja Advent di sana. Walaupun konflik, tapi di gereja mereka bersatu. Ya, itulah dia sedikit mengenai pengalaman kami di dalam kegiatan aktivitas gereja selain aktivitas di kantor ya. Nah, saudara, di samping itu juga kita aktif dalam pelayanan masyarakat, saudara-saudara. Kita bersatu membangun sumur ya. Saudara tahu di sana dekat tanahnya itu dekat dengan tandus. Untuk beli air 1 jeriken itu 5 uang dolar uang Sudan ya. Jadi ini foto lagi musim hujan. Ya, ini foto waktu musim hujan. Kalau musim kering, dia tanahnya tandus. Tidak. Nah, jadi kita sebagai juga merupakan kita berikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat berupa sumbangan sumur dan pompa. Uangnya kita kumpul sama-sama dari volunteer relawan kita kumpul dan saya koordinatornya. Kita beli pompa, kita beli kita gali. Nanti di sini tidak ada lampu, saudara-saudara. Jadi nanti kita akan pasang di sini lampu solar, lampu sinar matahari. Jadi ini kita sumbangkan kepada masyarakat. Jumlahnya ini sekitar $3.000 ya. Uangnya kita kumpulkan, tidak ada masalah. Jadi sekarang hampir saya lihat Tuhan menyediakan semua. Jadi untuk pembangunan gereja pun kita tidak usah lagi mondar-mandir ke sana kemari minta sumbangan. Semua sudah Tuhan siapkan. Kita lihat sudah Tuhan siapkan. Saudara lihat itu rumah-rumahnya masih rumah Rumbia yang bulat dan atapnya yang sebelah kiri lihat itu. Nah, itulah rumah asli di sana.
rumah asli ya, yang atapnya dari rumbia, bulat rumahnya. Nah, jadi mereka tidak punya sumur. Di kampung ini yang penduduknya sekitar 1.000 hanya ada 2 sumur. Sumur itu pun punya pribadi-pribadi, airnya dijual. Jadi kita berikan sumur pompa kepada masyarakat ini ya. Jadi bayangkan saudara, kita di samping aktivitas tugas sebagai dokter kepala di rumah sakit itu, kita juga aktif di gereja, kita juga aktif di masyarakat. Jadi itulah sedikit kegiatan kami. Juga di Lisped di Bentiu sama juga. Waduh, saudara-saudara, kita sibuk sekali dari pagi sampai malam. Jadi tapi kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan amanat agung itu ya. Nah, di samping itu lagi, nah saudara lihat ini. Ini rumah saya itu di sebelah kiri itu, di dalam masuk itu ada rumah saya di sebelah kiri. Sebelumnya tanahnya itu persis seperti depan ini, kosong, tanahnya berbatu-batu. Tapi puji Tuhan, saya buat penghijauan ya, dan satu-satunya rumah yang hijau adalah kompleks rumah kami di sini. Karena rupanya tanaman itu saya tanam pisang, saya tanam pohon moringa, saya tanam kacang, saya tanam ubi, pepaya, tanamannya berbuah subur sampai saya bisa bagikan kepada orang-orang lain. Jadi kita berikan juga masyarakat sekitar bagaimana kita bisa hidup menjadi contoh. Kita juga berkebun, kita juga aktif menjadi penghijauan. Jadi ini ditiru oleh masyarakat sekitar. Jadi itulah sedikit pengalaman kami. Kalau ada gambar selanjutnya, mungkin. Ya, itulah sedikit pengalaman kami di South Sudan, di Rumbek, dan sebagai terakhir ada saya kutip Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kadang-kadang kita bertanya kapan Tuhan akan berikan kita kesempatan ya, kapan Tuhan akan berikan kepada kita kesempatan, dan Tuhan menjawab doa kita. Saya sudah dari sejak SMP saya sudah bercita-cita untuk pergi ke luar negeri, dan ternyata doa itu dijawab, dan dijawab setelah pensiun. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita tetaplah bersemangat. Saya saat ini sudah berusia 71 tahun, tetapi puji Tuhan masih diberikan kesempatan oleh misi pada PBB untuk terus berkarya sampai kapan saja. Jadi puji Tuhan, sehat. Asal kita doakan agar kita tetap sehat-sehat. Saya masih terkenang dengan Palembang, di mana kita memulai ya pendidikan di Palembang di Fakultas Kedokteran, dan juga bersama-sama dengan gereja bergereja di sana. Ya, walaupun perjuangan juga cukup sulit waktu itu untuk sekolah kedokteran, karena waktu itu baru angkatan ke-7. Hampir 150 dokter yang mendaftar sebagai mahasiswa kedokteran, yang jadi dokter cuma 50, saudara-saudara. 30% yang jadi dokter waktu itu. Iya. Jadi masalah yang saya hadapi waktu itu adalah masalah sabat. Saya harus di tiap tingkat saya harus 2 tahun. Sampainya 15 tahun, hampir 15 tahun saya tamatkan kedokteran itu. Tapi puji Tuhan, itu membuat saya menjadi orang yang gigih. Rupanya itulah maksud Tuhan, sehingga saya menjadi orang yang gigih. Jadi dari kami hanya sekitar 45 orang menjadi dokter. Itulah sekitar kisah dari kami, pengalaman kami, dan kalau ada kesempatan nanti juga Lisbeth akan memberikan pengalamannya di Bentiu, Sudan Selatan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita saling doakan, sehat-sehat semua,
Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada atas bantuan dari sidang jemaat Ratna II untuk pembangunan gereja di Baucau, Timor Leste. Juga bantuan dari yang lalu ya, waktu misi kami di PBB di Timor Leste, jemaat Ratna II sudah memberikan bantuan pembangunan untuk gereja Baucau, juga pada Dr. Ulrich, juga Dr. Lin dan Daniel yang sudah membantu. Semua sumbangan itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Gereja itu sudah berkembang sekarang menjadi 2-3 gereja dan anggotanya sudah semakin bertambah. Dan sudah berkembang juga, ada sekolah di sana ya, yang besar sudah dibangun di sana. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua saudara-saudara sekalian dari Ratna II. Tidak sia-sia saudara, sumbangan saudara-saudara itu akan tercatat. Simpanlah hartamu di surga, dan itu sudah jadi kenyataan, saudara. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang amin. 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 Terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi Maulani yang telah memberikan kesaksian kepada kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga sekalian. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak H. Sembiring. Kita berikan waktu kepada keluarga Bapak H. Sembiring. Buat kita semuanya. Malam. Kami mewakili dari keluarga H. Sembiring karena orang tua saya, papa saya lagi ada di Siantar, sedangkan kami sedang di Tanah Karo. Jadi kepisah, jadi kami akan mewakilkannya. Semoga lagu ini menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku, harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau siram hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. 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 Terima kasih yang mewakili keluarga H. Sembiring dengan lagu pujian yang sangat merdu. Sebagai pengantar firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini adalah Bapak Corliston Sijabat. Oleh kita belum mengenal Bapak Corliston Sijabat ini, kita perlu untuk mengenalkan dirinya. Oleh sebab kita berikan kepada Bapak Hengki Wijaya untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Kita berikan waktu. Baik, selamat malam saudara-saudara. Kita bersyukur oleh karena malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk berdoa. Sebelum saya memperkenalkan pembicara, tentu juga saya kira karena ini generasi muda, kalau saya kenal Dr. Rudy dan istri, mungkin perlu diperkenalkan juga. Kita minta Dr. Linianti untuk memperkenalkan Dr. Rudy ini dulu, atau Bapak Daniel Saputra. Silahkan. Dr. Rudy Maulani adalah, dengar suara saya? Dengar. Dr. Rudy Maulani adalah sebetulnya orang Indo-Belanda, orang tuanya. Tapi sudah jadi warga negara Indonesia dan itulah anggota Ratna Palembang. Jadi kami PA di Palembang, naik sepeda ya Rudy kita dulu. Dia dulu tinggal di kilometer 5. Maminya adalah penjual buku. Jadi ini anak penjual buku yang papinya adalah dulu kerja di Shell, akhirnya dipensiun, dan papinya adalah, dan jadi kalau Tante Ruth itu adalah masih kakak ya Rudy ya, masih kakak daripada Rudy Maulani. Jadi kalau lihat wajahnya itu sudah 71 tahun, masih segar ya. Kalau Miss Betty, jadi ya 66 tahun. Jadi Rudy Maulani adalah angkatan 69, Miss Betty adalah di atas saya 1 tahun. Angkatan 74, saya 75. Jadi kalau Rudy Maulani 15 tahun, kalau saya hampir 10 tahun jadi dokter. Tapi kita hampir, jadi perjuangan dulu jadi dokter karena perjuangan hari Sabat yang luar biasa. Selain itu, sebetulnya karena kita anak orang miskin ya Rudy, makan aja sudah susah, tapi berkat Tuhan masih ada di rumah. Jadi Rudy Maulani ini dengan kami sudah kayak kakak beradik ya. Mereka tinggal di rumah. Kalau mamanya jual buku di rumah, begitulah. Dan kadang-kadang kita berkelahi juga, sama lah kakak beradik berkelahi. Jadi Liz Betty adalah angkatan 74, ketemu dengan Rudy, akhirnya jadi Advent, dan inilah semua berkat Tuhan yang atur semua. Rudy pensiun baru bisa melayani dan sudah berdiri berapa gereja. Sudah berdiri berapa gereja. Dia ajak saya untuk kerja PBB, saya bilang enggak lah, cukuplah. Jadi Johnny Maulani adalah abangnya dan adiknya satu yang meninggal, Tony Maulani. Yang paling kecil adalah Franz Maulani. Jadi mereka 4 laki-laki. Jadi ini adalah berkat Tuhan juga. Sekarang dia mendirikan gereja di mana-mana. Itu adalah di mana dia bekerja, Tuhan utus dia bangun gereja. Inilah. Jadi Afghanistan, Sudan sekarang sudah kerja sebagai dokter PBB walaupun sudah pensiun. Ya, terima kasih pelayanannya Rudy. Kita harapkan nanti coba kita atur kalau bisa Liz Betty juga bersaksi. Iya. Baik, terima kasih Dr. Linianti. Jadi terima kasih Dr. Rudy Maulani yang sudah memberikan kesaksian
sungguh sangat memberikan kekuatan dorongan bagi kita sementara bekerja sebagai dokter untuk proyek kemanusiaan, tetap menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Jadi kalau Dr. Rudi dan Ibu memperhatikan, ada satu kota juga yang datang bersama-sama. Ibu Kori Sanger ada di grup ini. Baik, bicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Corliston Sijabat. Beliau ini adalah anggota Ekskomuni, anggota Ekskom daerah Sumatera Kosan Utara, Ketua Jemaat Air Bersih di Medan. Beliau adalah seorang pengusaha yang sukses, tetapi bukan hanya sukses berusaha bisnis, beliau juga sukses di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya mungkin boleh katakan kalau saya di sini Pendeta Hengki Wijaya, tapi kalau ke Sumatera Utara namanya jadi Pendeta Hengki Sijabat. Karena ya nanti mungkin boleh dengar Bapak Sijabat ini. Ada keluarga besar yang berkumpul pada malam hari ini. Bapak Sijabat menikah dengan ibu, seorang istri, Boru Nainggolan, lalu dikaruniai 3 orang anak, yang besar adalah Feti yang ada juga di malam ini hadir, seorang dokter, sudah menikah, dikaruniai Tuhan 1 orang anak, tinggal di Jakarta. Yang kedua adalah Ogi, SMA di Medan. Lalu yang ketiga adalah Grace, masih SD saya pikir ini, yang tadi nyanyi Three Voice. Jadi terima kasih oleh karena boleh bersama-sama malam hari ini untuk memberikan firman Tuhan, boleh memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Corliston Sijabat. Selamat datang di Palembang. Terima kasih kepada Bapak Hengki Wijaya yang telah memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Corliston Sijabat. Kita berikan waktu kepada Bapak Corliston Sijabat. Selamat malam, tentunya saya sampaikan kepada para hamba. Saya sangat berbahagia ketika boleh mendengarkan suara Bapak Ibu, apalagi tadi ada Pak Rudi dari Belanda. Sebenarnya firman Tuhan ini sudah beliau bawakan. Sehingga saya hanya mungkin menambahkan saja ini. Karena apa materi yang mungkin kita sampaikan pada malam ini sudah beliau sampaikan. Terima kasih untuk Dr. Rudi dengan Ibu yang sungguh luar biasa kesaksian ini, yang memotivasi kita lebih kuat walaupun usia sudah 71 tahun. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk host kita Bapak Panjaitan yang sudah boleh mengatur acara ini sedemikian rupa sehingga boleh berjalan dengan baik. Untuk keluarga Sembiring yang sudah menyampaikan lagu pujian dan juga 3G Voice sebagaimana tadi sudah diperkenalkan oleh hamba Tuhan Pendeta Hengki Wijaya. Berbicara saat ini para hamba Tuhan, saya agak sungkan. Kenapa? Karena yang mendengarkan adalah para pakar ini. Yang sudah mapan dan mungkin lebih banyak pengalaman. Tetapi di hari yang ke-95 ini, mungkin di pertemuan kali ini Tuhan berikan izin bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini di dalam yang sangat luar biasa. Akan tetapi pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur saya khususnya kepada Tuhan
di mana di kesempatan yang baik boleh kita bertatap muka saudara bersaudara. Kalau boleh dilihat dan ditinjau begitu luaslah jangkauan yang sudah jangkau dengan materi yang akan kita sampaikan ini dengan memakai fasilitas yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, saya sangat tertarik dengan judul pembahasan kita pada malam ini, di mana saya akan pergi kepada sahabat-sahabat saya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, bila mana kita bahasa sahabat, sangat mempunyai arti yang sangat luas. Ketika kita bertemu dengan saudara, dengan bersaudara di acara Zoom seperti ini, kita dijalin oleh satu persaudaraan oleh karena dilandasi persahabatan. Setiap orang perlu seorang sahabat, tetapi perlu kita memahami bahwa setiap orang perlu jadi seorang sahabat. Kadangkala kita cuma berpikir bahwa kita perlu seorang sahabat. Apalagi dunia yang modern ini, manusia banyak punya persoalan dengan rasa kesepian di tengah keramaian. Kenapa? Karena dia merasa tidak memiliki seorang sahabat untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Kalau kita punya sahabat, tentu kita akan kita. Tujuan kita sekarang adalah bagaimana kita agar kita menjadi sahabat banyak orang. Bagaimana kita untuk menjadi sahabat banyak orang. Di dalam inti pembahasan kita, sebagaimana kasih Kristus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13 sangat memotivasi kehidupan kita, khususnya kita saudara bersaudara. Akankah kita menjadi sahabat banyak orang, dan bagaimana caranya agar orang menyukai dan menjadikan kita, saudara para hamba Tuhan, menjadi sahabatnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya bertemu sebagai tadi Pendeta Hengki Wijaya katakan, ketika beliau datang ke daerah Sumatera kawasan utara, saya mendapat telepon dari salah seorang fasilitas untuk beliau. Pada saat itu saya bilang, ada sahabat saya yang dari Jawa Barat waktu itu. Tetapi dengan keadaan saat itu, kita berikan dengan apa adanya. Ketika itu, saya punya karyawan, saya perintahkan untuk menjemput beliau dan mengantar mobil ini untuk dipakai oleh hamba Tuhan ini. Tetapi saya tidak bertanya
mau kemana dan apa tujuan beliau ada di daerah Sumatera kawasan utara. Pada saat itu hamba Tuhan ini rupanya ada pertemuan penata layanan se-Uni Indonesia kawasan barat di PT ASN, dan saya pun bertemu dengan beliau di sana. Dan ketika sudah bertemu, saya punya gerak firasat, kedekatan jiwa terhadap hamba Tuhan ini. Beliau baru saya ketemu, tetapi ada hal yang membuat saya begitu dekat dengan pendeta Hengki Wijaya. Menurut saya, saudara, inilah mungkin Tuhan mengutus beliau datang ke Sumatera Utara kali itu, menjadikan sahabat banyak orang, termasuk saya, menjadikan kami bersahabat hingga saat ini. Berawal dari situ, saya bertelepon kepada hamba Tuhan ini untuk buat KKR ada di Medan, Sumatera Utara. Beberapa bulan kemudian, hamba Tuhan ini menyanggupi bersama ibu datang ke Medan, dan kami pun buat KKR di sepanjang pekan. Dan berapa itu hampir lebih kurang jiwa. Persahabatan habis itu, Bapak Ibu, saya pun dengan kedekatan yang tidak ada batasnya menurut pengamatan saya ini, dan saya menganggap beliau diri saya, dan hamba Tuhan ini saya lihat sangat-sangat rendah hati beserta ibu. Saudara tahu, sehabis acara itu KKR yang sudah berjalan, lantas kami memberikan ulos pertanda betapa sukacita kami, khususnya Sumatera Utara. Kami memberikan ulos sebagai adat istiadat mengangkat pendeta Hengki Wijaya menjadi margasi jabat. Itulah sekilas perkenalan yang tadi beliau sampaikan. Kenapa beliau? Karena di Sumatera Utara menjadi margasi jabat, karena kami sudah sahkan pendeta Hengki Wijaya menjadi margasi jabat, sahabat kami yang sangat sudah erat. Kami tidak merasa ada batas lagi, oleh karena kami menganggap keluarga ini adalah keluarga kami. Demikianlah kami perkenalan dengan hamba Tuhan yang sangat kami kasihi dan kami sangat kagumi di beberapa hal yang kami boleh nilai secara pribadi di tengah keluarga kami. Oleh karenanya, persahabatan itu sangat boleh digerakkan oleh batin kerohanian kita masing-masing. Betapa tidak, ketika mungkin kita bertemu, ketika mungkin kita menjadi sahabat banyak orang, harus juga dibekali oleh batin kerohanian, kerohanian yang memang ada di dalam kehidupan kita, sebagaimana hamba Tuhan ini sewaktu ia hadir di daerah Sumatera kawasan utara. Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya hormati, berbicara mengenai saya akan pergi kepada sahabat. Menurut buku besar bahasa Indonesia, sahabat adalah kawan, teman, handai. Sehingga persahabatan itu adalah hubungan dengan selaku kita bersaudara, bersahabat.
Apa itu sahabat? Kalau kita bahas lebih luas, karena saya lihat waktu sudah di jam 8, menjelang jam 8. Kita mungkin boleh simpulkan bagaimana persahabatan itu dan apa fungsi sahabat dalam kehidupan kita secara rohani. Yang pertama, sahabat adalah seorang yang menerima orang lain apa adanya, bukan kemauannya. Di dalam Yohanes 15 ayat 15, mengapa Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena sahabat menerima kita apa adanya. Karena sahabat menerima kita apa adanya. Kadang-kala saudara-saudaraku, para hamba Tuhan, banyak orang bersahabat karena ada yang mungkin ia akan ambil. Tetapi kita bersahabat di dalam kerohanian harus dengan keberadaan apa adanya. Dengan kita sifat menolong dan memberikan solusi kepada sahabat-sahabat kita. Ketika kita hadir sebagai seorang sahabat, hendaklah kita membawa pengaruh yang cukup membuat ketenangan terhadap sahabat-sahabat yang kita mungkin sudah kategori sahabat. Yesus tidak menerima kita dengan syarat yang bahwa kita harus kudus dulu, baru menerima kita. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Mampukah kita menerima orang lain apa adanya? Apakah kita harus memilih-milih untuk bersahabat dengan golongan ini? Bersahabat dengan golongan ini. Sehingga sahabat kita ada klasifikasi yang kita buat di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku, para hamba Tuhan, hendaklah kita menjadi sahabat semua orang. Mampukah kita menjadikan diri kita ini menjadi sahabat semua orang? Pertanyaan ini jawab saudara yang mungkin boleh saudara lakukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Yang kedua, sahabat adalah seorang yang mendorong sahabatnya untuk meraih potensi yang maksimal. Ketika kita boleh menjalani misi kehidupan ini, waktu demi waktu, di dalam perjalanan kehidupan, banyak yang membuat kita mendapatkan tantangan. Kadangkala sahabat kita memberikan kasih untuk sahabatnya, dia membimbing sahabatnya, didikan sahabatnya untuk meraih potensi yang maksimal. Bukan menyalahkan orang lain, bukan mengkritik orang lain. Banyak orang yang tidak bisa bersahabat karena dia buat hanya menyalahkan atau mengkritik orang lain. Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang saya sangat kasihi, berpotensi yang sangat maksimal dari seorang sahabat kalau kita datangnya dari sisi kerohanian, boleh jadi kita akan boleh membangun sahabat-sahabat kita yang kita datangi. Tapi jangan salah saudara-saudara, kadangkala di dalam kehidupan saat ini, tapi juga akan boleh menjerumuskan, bahkan mengkritik sahabat itu sendiri. Banyak orang yang tidak bersahabat
karena dia buat hanya menyalahkan atau mengkritik orang lain. Sahabat adalah seorang yang berani menegur jika terjadi kesalahan. Bila mana kita mengakui keberadaan kehidupan kita, hubungan kita secara sosial, hubungan saya dengan Pendeta Hengki Wijaya sudah menjadi saudara kandung. Saya siap ditegur. Saya siap untuk diberikan nasihat. Oleh karena kami adalah satu keluarga, sahabat di dalam Kristus. Dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang dilakukan pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat akan menjadi berkat. Ketika kita boleh hadir di tengah-tengah banyak orang, menjadi sahabat semua orang, para hamba Tuhan selaku pelayan datang di tengah orang banyak, membawa damai berkat kepada banyak orang, menjadi sahabat kepada semua orang, maka lewat kehadiran itu, boleh saja itu mendapat berkat, membawa banyak kepada pertobatan. Oleh karena teguran yang membangun kepada sahabat-sahabat yang ditemukan. Oleh karenanya, tegurlah sahabat kita yang salah dengan nasihat firman Tuhan. Kerohanian, kerendahan hati, itu yang perlu dalam kehidupan kita. Membawa perubahan di sisi kehidupan kita, agar kita dibekali tetap oleh kasih karunia dari Tuhan. Sahabat adalah seorang yang berada di saat yang tepat. Ketika kami dengan Pendeta Hengki Wijaya berada di Amerika, kami sangat mendapatkan kasih karunia yang sungguh luar biasa dari keluarga hamba Tuhan ini. Kami boleh berjalan bersama-sama, kami boleh makan bersama-sama, kami boleh memasak bersama-sama. Dan semua yang kami lakukan adalah di dalam kasih yang mungkin Tuhan sudah berikan kepada keluarga hamba Tuhan. Lewat kehadiran mereka di tengah keluarga kami, membawa suasana yang cukup luar biasa. Perbedaan-perbedaan yang sangat boleh menuturkan perubahan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh berdoa bersama-sama, melakukan aktivitas sewaktu kami ada di Amerika. Semuanya kami terima dengan sangat pelayanan-pelayanan yang beliau, keluarga ini berikan dengan tulus, ikhlas, dengan rendah hati. Sungguh luar biasa keluarga Pendeta Hengki Wijaya. Bapak Ibu Saudaraku, bukan saja sahabat dalam masa keberkatan, juga saat sahabat kita terpuruk sekalipun, ia akan dengan setia mendampingi kita. Sahabat akan memberikan penghiburan, sahabat akan memberikan nasihat dan kekuatan manakala sahabatnya memerlukan hal-hal yang membangun. Saudaraku, Yesus adalah seorang sahabat yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Lewat para hamba Tuhan yang ada melayani di kota Palembang, sekitarnya. Bila mana kita berserah, Tuhan menjadi sahabat semua orang. Ini adalah pancaran terang
yang dititipkan oleh Tuhan, yang menjadikan kita sahabat banyak orang, tentunya ada di dalam kehidupan. Sahabat adalah seorang yang tidak mencari keuntungan pribadi. Seorang sahabat tidak memikirkan buat dirinya sendiri. Seorang sahabat dapat menjadikan berkat buat banyak orang. Itu sebabnya Yesus menjadi sahabat buat kita. Dia mati buat kita, dia curahkan darahnya buat kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kenapa di berbagai slide saya membuat foto kami dengan keluarga hamba Tuhan Hengki Wijaya? Karena banyak hal nostalgia kalau kami bercerita akan kebaikan keluarga ini, mungkin akan berakhir nanti penyampaian firman Tuhan ini hingga larut malam. Tetapi saya menyayangi dan sangat-sangat menyukai betapa keluarga ini sangat kami kasih dan mereka sangat mengasihi kami, menjadi contoh teladan di tengah keluarga kami. Saudaraku, di dalam Alkitab, persahabatan itu yang membawakan kebahagiaan. Kita boleh ambil salah satu contoh bagaimana keberadaan Henokh bersahabat dengan Allah. Persahabatan karib tentu berbeda dengan teman biasa. Kata karib menggambarkan eratnya persahabatan yang sedekat saudara. Saudaraku bisa lihat bagaimana sahabat karib mampu menyelesaikan perbedaan demi perbedaan dengan cepat. Saling mengerti, tidak mudah sakit hati, dan seringkali seolah-olah ada ikatan batin di antara dua sahabat yang karib ini. Kerap kali pula kedekatan dengan sahabat karib melebihi kedekatan dengan saudara kandung. Bagaimana kami tadi kedekatan kami dengan hamba Tuhan Pendeta Hengki Wijaya, dengan keluarga Ibu Lasti. Begitulah kedekatan yang disebutkan sahabat karib melebihi daripada saudara kandung. Saudaraku, para hamba Tuhan dan saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam ini, persahabatan yang dikategorikan bergaul dengan Allah di tengah zaman yang bengkok hati, yang suram penurutan kepada Allah pada kala itu, mulai terjadi degrasi iman sehingga mereka memiliki hati dan sikap yang rusak terhadap Allah. Tetapi Henokh dengan Allah dalam Kejadian 2:22 dicatat bahwa hidup selalu berkenan kepada Allah. Ia selalu sanggup menyanggupkan Tuhan sebagai sahabatnya. Maka dari itu ia tidak mau mengecewakan Tuhan. Seorang sahabat yang baik selalu menjaga relasi dalam nilai saling mengasihi, saling membangun, dan saling memajukan. Kita akan mempelajari rahasia kesalehan Henokh. Apa perbedaan dari kesalehan dan kerohanian menurut Alkitab? Menyatakan bahwa dua hal ini berbeda. Orang rohani adalah orang yang bertingkah laku rohani. Di dalam konteks apapun, ia menyikapi segala hal dengan rohani atau tidak menggunakan emosi yang tidak kudus. Saat kecewa, dia tidak mempertanyakan Tuhan, tetapi mengerti apa semuanya itu terjadi. Kerohanian seorang dinilai dari sikapnya, cara pandangnya, cara berbicara.
ketika kita melakukan, kita menyatakan diri kita kepingin menjadi sahabat banyak orang secara rohani. Bagaimana kita melakukan agar orang mengenal kita sebagai sahabat banyak orang. Bapak Ibu yang saya sangat kasihi, di dalam kehidupan ini banyak hal yang mungkin kita pertanyakan, bagaimana kita agar kita menjadi sahabat semua orang. Berbicara mengenai sahabat, bila mana titik kerohanian kita seturut dengan kehendak Allah. Hal ada rahasia kesalehan Henokh. Kualitas pengenalan akan Allah, rahasia pertama kesalehan Henokh di tengah zaman yang bengkok adalah kualitas pengenalan akan Allah. Mengapa Ayub kala itu diizinkan mengalami penderitaan fisik, batin, dan emosi? Mengapa Allah mengizinkan kematian anak-anaknya? Mengapa hartanya diizinkan hilang? Penderitaan yang dialami sungguh luar biasa dan menyerang segala aspek kehidupan. Selain itu, istri Ayub mengerti dan menyuruh untuk menghujat Allah. Para hamba Tuhan yang sangat kami kasihi, ketika kita memiliki hal demikian dalam kehidupan kita, ketika kita mendatangi dan mengalami pencobaan, apakah kita juga memikirkan bagaimana kita mempertahankan kita menjadi sahabat banyak orang? Rahasia kedua Henokh bisa bergaul akrab dengan Tuhan adalah dia memiliki keberanian yang suci. Apakah keberanian itu bakat, pemberian, atau bisa dilatih? Setiap kita memiliki keberanian, baik keberanian yang kita nyatakan dan tidak kita nyatakan. Setiap kita juga memiliki ketakutan, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita ekspresikan. Setelah kita di dalam Tuhan, keberanian kita harus dikuduskan. Kain memiliki keberanian untuk mengambil dan menunjukkan kehebatannya. Henokh telah menjadi mercusuar iman di tengah zaman yang bengkok. Ia telah menjadi pemimpin iman dalam keluarganya dan mengarahkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Ia juga memiliki suara Tuhan untuk menegur orang-orang agar kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kesalehan, keberanian yang suci melalui pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Yesus adalah sahabat yang terbaik bagi kita semua, bagi kita semuanya para hamba Tuhan. Jika Yesus bersedia untuk memberikan hidupnya, semua sahabat-sahabatnya, kita melakukan segalanya untuk menuntun sahabat-sahabat kita untuk berjalan setia bersama Yesus. Mintalah Tuhan dengan doa. Bagaimana cara terbaik terlibat dalam menginjil kepada sahabat-sahabat kita? Mintalah dia untuk membukakan kesempatan-kesempatan untuk membagikan tentang iman kita, kasih Yesus Kristus. Dan bagaimana mereka pun dapat mengalami rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Yesus menganggap kita adalah sahabat-sahabatnya. Betapa suatu pemikiran yang indah. Ia bersedia untuk mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan dia melakukannya bahkan saat kita ada dijamin bahwa kita mau menerima kasih karunia-Nya.
Apakah kita memiliki sahabat-sahabat yang belum mengenal Yesus? Ataukah mungkin kita merasa takut membagikan kabar tentang Kristus karena takut kehilangan persahabatan kita? Setiap anggota jemaat hendaklah merasa bahwa adalah tugas istimewa untuk bekerja untuk orang yang tinggal di sekitarnya. Pelajarilah bagaimana saudara dapat memberikan pertolongan yang terbaik bagi orang-orang yang tidak berminat dalam perkara-perkara keagamaan. Saat saudara mengunjungi sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga saudara, tunjukkanlah perhatian yang pada kerohanian mereka sebagaimana dalam kesejahteraan, sementara mereka perkenalkan Kristus sebagai seorang juru selamat yang mengampuni dosa. Saudara undang tetangga-tetangga kita ke rumah kita dan membaca bersama mereka dalam Alkitab yang berharga dari buku-buku yang menjelaskan keberadaan Alkitab. Hal ini dipadukan dengan lagu-lagu yang sederhana dan doa yang sungguh-sungguh akan menjamah hati mereka. Hendaklah para anggota gereja melatih diri untuk melakukan pekerjaan ini. Hal ini sama pentingnya dengan pergi menyelamatkan jiwa ke negeri-negeri orang asing. Sementara beberapa orang merasakan beban menyelamatkan jiwa di tempat-tempat yang jauh. Hendaklah banyak orang berada di rumah merasakan beban terhadap jiwa-jiwa yang berharga yang ada di sekitar mereka dan bekerja dengan giat untuk keselamatan banyak orang. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya sangat hormati, melalui persahabatan yang kita jalin selama ini, melalui keberadaan kehidupan kita ketika kita boleh berada di lingkungan banyak orang, nyatakanlah kehidupan kita ini menjadi tekad di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita agar boleh menjadi sahabat banyak orang. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kita dengan mempertemukan orang-orang yang memang membutuhkan sahabat dalam hidupnya. Semoga Tuhan juga memampukan kita untuk mengasihi dengan segenap hati agar banyak orang yang dapat diselamatkan. Saya punya foto terakhir ketika kami boleh bersama-sama dengan para hamba Tuhan. Boleh kami berfoto bersama-sama dengan ketua kita, ketua divisi, dan ketua uni, dan wakil ketua divisi. Satu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, para hamba Tuhan ini berada dengan kami, menjadikan kami sahabat dari pelayanan ini. Oleh karenanya, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika keberadaan kita bersama, ada di lingkungan banyak orang, dan bagaimana kita dikenal sebagai sahabat yang boleh membawakan mereka datang kepada Tuhan. Semoga dengan renungan ini akan boleh menjadi perkenalan kita, menjadikan kita erat hubungan bersahabat dengan Tuhan, hingga kita boleh mewarisi surga yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Inilah renungan yang mungkin boleh sampaikan, karena memang melihat waktu. Kalau tidak, saya akan boleh sapa satu dengan yang lain. Saya rindu untuk berkomunikasi dengan para sahabat-sahabat saya, para hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan saya pada saat ini. Terima kasih untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Pak Daniel. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Kariston Sijabat yang telah memberikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini dan sangat menguatkan hati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak. Pada malam hari ini kita akan berdoa. Yang pertama nanti adalah Bapak Pendeta Bapak TM Tampu Bolon, dan kedua adalah Ibu Tampu Bolon, dan yang ketiga adalah Robert Tampu Bolon. Dan pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Kalau ada lagi tambahan daripada yang sudah dibagikan ini, tolong diberitahukan. Kalau tidak ada, kita akan berdoa, kita ambil posisi masing-masing, kita serahkan kepada yang pertama Bapak Pendeta TF Tampu Bolon. Mari kita berdoa. Boleh kedengaran suara kami? Kedengaran, Pendeta. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur di hadirat-Mu Tuhan pada ibadah malam permintaan doa. Di malam yang ke-95 dalam rangka 100 hari berdoa pada malam hari ini. Kami bersyukur atas tuntunan pemeliharaan Tuhan bagi masing-masing kami yang boleh berkumpul di dalam ibadah kami walaupun lewat perbaktian online malam ini. Ya Allah, ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, menyampaikan rasa syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Engkau boleh menyedengkan telinga-Mu, mendengarkan doa-doa yang kami akan sampaikan. Namun di dalam semuanya itu kami lebih dahulu mohon ampun Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa, layakkan kami untuk menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Kasih Jabat, di tengah-tengah kami. Bagaimana kami boleh menjalin hubungan persahabatan yang intim dengan Tuhan, dan juga memiliki persahabatan yang baik kepada sesama kami, peduli kepada sesama kami, dan menjangkau sahabat-sahabat kami untuk boleh membawa mereka kepada keselamatan, memberitahukan kabar Injil keselamatan. Berkati hamba-Mu Bapak Sijabat, ibu dan keluarga. Berkati mereka senantiasa di dalam aktivitas dan di dalam kehidupan rumah tangga. Tambahkan sukacita, kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesaksian yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Dr. Rudy Maulani, beserta dengan ibu dari Sudan. Kami telah mendengarkan kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan memakai mereka di masa pensiun untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi tim perdamaian dunia yang juga turut membangun gereja-gereja di berbagai negara di belahan dunia ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini, berkati ibu, berkati mereka di dalam rumah tangga, tambahkan sukacita, senantiasa kesehatan di masa tua mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk lagu-lagu pujian yang telah disampaikan, baik dari trio adik-adik kami maupun Tuhan dari keluarga sendiri. Biarlah itu boleh mengangkat kami, mengangkat jiwa kami lebih dekat kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk semua sahabat-sahabat kami yang belum percaya dan sebagai Tuhan dan juru selamat mereka, dalamnya mereka menerima kebenaran sahabat. Biarlah Tuhan Engkau boleh menjamah mereka. Kami tidak bisa sebut semua sahabat-sahabat kami satu, tapi kami rindu Tuhan. Sahabat-sahabat tuntun ke dalam kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan, memohon Engkau memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan
untuk boleh bertutur kata dengan bijak menyampaikan kebenaran Injil, kabar baik kepada mereka. Sehingga kata-kata yang kami sampaikan boleh menjamah hati mereka dengan pertolongan Tuhan. Terima kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan, Roh Kudus bagi masing-masing kami. Kami yang berkumpul di dalam ibadah malam ini. Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu akan iman kami, mematangkan jiwa kami, dan bersiap bagi. Kami juga berdoa Tuhan agar kiranya Engkau boleh makan kasih-Mu. Biarlah pandemi 19 ini segera berlalu. Agar kami boleh beraktivitas secara khusus, boleh kembali berbakti di dalam sholat. Sudah sekian lama kami terus meminta pertolongan Tuhan. Kami akan meminta kepadamu untuk kesembuhan, pemulihan dari saudara-saudara kami yang pada masa-masa yang lalu dan saat ini sedang mengalami keadaan yang kurang sehat. Di antaranya pemulihan kesehatan tangan dari Bapak Daniel Saputra, kesembuhan dari Bapak Asep Supriyatna, kesembuhan dari Ibu Fernandes, Mena Fernandes, Ibu Esther Pasaribu, Bapak Wilson Pakpahan, Saudari Siu Chien, dan juga Ibu Sri Ginting serta kaki dari Bapak Pendeta Deha Manurung. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa kepada mereka Tuhan. Pulihkanlah kesehatan mereka. Dengan demikian mereka boleh senantiasa bersuka cita, bergantung dan berharap kepada Tuhan oleh karena mujizat Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Kami juga Tuhan berdoa dan meminta pertolongan kepadamu. Oleh karena ada beberapa saudara kami yang terdampak mengalami sakit karena mereka terkena virus corona, yaitu keluarga Edison Huta Barat di Seattle, Amerika, dan juga Dr. Darmawan Yamin. Tuhan berkati mereka, pulihkan kesehatan mereka, selamatkan mereka, karena bagi-Mu ada kuasa dan mujizat untuk boleh memberikan pemulihan dan kesehatan. Kami percaya Tuhan, biarlah ketika doa selanjutnya akan disampaikan, Tuhan juga akan menyempurnakan setiap kata-kata dan doa yang kami telah sampaikan ini kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan ini izinkan kami untuk melanjutkan doa-doa seruan permohonan kami kepadamu Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong orang-orang yang mengalami tantangan-tantangan kesehatan mental, baik kami yang hadir pada saat ini maupun yang jauh dari kami, yang merasa tersingkirkan, yang gelisah dan tidak berdaya. Kami juga berdoa untuk sebuah gereja yang ada di Toronto, di Kanada, yang dirancang khusus untuk orang-orang yang mengalami masalah penglihatan, yang menyediakan sebuah tempat yang nyaman untuk beribadah dan untuk membangun persahabatan. Kami juga berdoa biarlah kiranya pelayanan ini akan bertumbuh terus dan dapat diterapkan di berbagai tempat. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua tenaga medis yang ada di rumah sakit rujukan COVID-19. Seperti hamba-Mu, Dr. EU Manawan, Dr. Iren Saputra, Dr. Maliaki Sinaga, Ibu Suryanti Siahaan, Ibu Berliana Nur Cahyadi, saudari kami Uli Purba. Biarlah Tuhan membungkus mereka dengan kuasa kemuliaan Tuhan agar terhindar dari COVID-19 ini, agar mereka boleh tetap melayani dan menjadi berkat sukacita bagi kami semuanya, terlebih bagi orang-orang yang mereka layani. Kami juga berdoa untuk rumah sakit Advent yang ada di Medan, di Bandar Lampung, di Bandung, maupun di Manado. Biarlah Tuhan menggunakan rumah sakit ini untuk dapat menolong banyak orang dan mereka boleh mengenal akan kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua mereka. Oleh karena mereka masih dalam perkuliahan, dalam pendidikan,
maupun karena mereka dalam pekerjaan. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap menolong, memimpin, menyelamatkan mereka, Tuhan. Berikan perlindungan dan kendalikan mereka. Kami juga berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Di masa sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan di dalam segala kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak berdosa terhadap sesama, bahkan tidak berdosa terhadap Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami semuanya untuk mempergunakan apa yang ada pada kami. Ajari kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk keluarga Bapak Hendrik. Biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Mencukupkan segala kebutuhan mereka, rencana mereka. Tuhan kiranya yang turut campur tangan di dalam segala kehidupan mereka. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh anak kami, Robert Tangkubul. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, melanjutkan doa yang telah disampaikan Bapa dalam waktu khusus di mana kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama untuk menyatukan hati dan pemikiran kami, memohon kepadamu pada jam yang khusus ini Tuhan, dalam ibadah online yang kami harus lakukan oleh karena situasi pandemik COVID-19 yang belum memungkinkan kami Tuhan untuk bertemu bersama-sama di gereja. Biarlah Tuhan, walaupun kami bertemu, melakukan ibadah, bahkan berdoa bersama-sama melalui ibadah virtual, tapi Tuhan tahu bahwa hati kami masing-masing benar-benar menghadapkan permohonan kepadamu dengan segala kerendahan hati. Dan kesadaran kami akan pengakuan kami atas dosa dan kesalahan kami, ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami memohon khusus untuk semua hamba-hamba Tuhan. Mulai dari pemimpin di jemaat, pemimpin-pemimpin gereja kami ya Bapa, penatua-penatua jemaat hingga hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada melayani di jemaat-jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, memimpin di organisasi mulai dari daerah conference, uni, divisi, bahkan sampai Tuhan ke pusat gereja kami, general conference, supaya Bapak walaupun kondisi yang memang menghalangi pelayanan untuk dilakukan secara maksimal seperti biasanya Tuhan, tapi Tuhan boleh mengauniakan kepada para hamba-hamba Tuhan kebijaksanaan, hikmat yang berasal dari surga agar mereka boleh dapat tetap melakukan pelayanan yang terbaik, melayani umat-umat Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia ini Tuhan, walaupun berada di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas seperti sekarang ini ya Bapak. Kauniakan kepada mereka juga kesehatan, kekuatan, supaya mereka boleh tetap menjangkau, membuat kebijakan-kebijakan, bahkan apapun itu Tuhan, sehingga tetap menjaga umat-umat Tuhan, agar mereka tetap semangat dalam iman dan kerohanian mereka. Memberkati juga Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami memohon kepadamu untuk tetap mengauniakan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Saat yang seperti sekarang ini Tuhan, bahaya virus sangat rentan terhadap mereka, terhadap orang tua kami yang sudah lanjut usia ini, tapi oleh karena kami boleh menyerahkan mereka kepadamu, kami mohonkan Tuhan boleh melindungi, mengauniakan kepada mereka kesehatan di masa tua ini, sehingga boleh mereka tetap menjalani masa tua mereka dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, dan itu pun Tuhan boleh menguatkan iman dan kerohanian bagi mereka khususnya, dan bagi secara umum, bagi semua keluarga besar mereka Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk para orang tua yang memiliki anak-anak yang masih sekolah Bapak. Kauniakan kepada para orang tua, semua orang tua Tuhan, bagaimana mereka boleh tetap membimbing, mendidik anak-anak, khususnya Tuhan dengan banyaknya ruang atau waktu yang kosong yang boleh saja menjadi bahaya bagi anak-anak ketika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik Bapak. Oleh karena mereka tidak dapat pergi mendapat pendidikan di sekolah seperti biasanya, tapi biarlah Tuhan oleh karena bantuan tangan Tuhan mengauniakan kepada para orang tua untuk
mengatur waktu, memberikan pelajaran yang terbaik, di mana ada banyak waktu bersama dengan para anak-anak Tuhan yang masih dalam sekolah, khususnya Tuhan, untuk dapat dididik dan dibina, bukan saja dalam ilmu pengetahuan Tuhan, tapi dalam kesetiaan, penurutan, terlebih takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk sekolah Tuhan yang ada di Palembang, menjalani tahun ajaran yang baru, dalam tantangan, dalam situasi yang seperti sekarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap boleh menuntun anak-anak. Para orang tua boleh mengantarkan anak-anak mereka untuk mendaftar, bahkan bersekolah di sekolah kami yang ada di Palembang, di Jalan Ratna, khususnya, sehingga Tuhan, sekolah Tuhan ini tetap dapat menjadi alat Tuhan, di mana anak-anak tetap boleh diperkenalkan, bukan hanya kepada ilmu pengetahuan, tapi di atas semuanya itu terhadap pengenalan akan Tuhan dalam proses belajar dan mengajar yang mereka lakukan, Bapak. Memberkati semua jajaran para guru yang mengabdi dalam pelayanan Tuhan di sekolah Tuhan ini. Mengaruniakan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat membuat kebijakan khususnya Tuhan mengkoordinasi pendidikan yang harus dilakukan secara virtual. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang pastinya dihadapi, tapi biarlah ya Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, mereka boleh tetap melangsungkan pendidikan secara virtual, dan murid-murid Tuhan dimanapun berada, baik murid-murid yang sudah menjalani, terdaftar di sekolah, maupun yang akan mendaftar, yang Tuhan akan tuntun, boleh mengerti, boleh memahami akan pelajaran-pelajaran yang diberikan melalui pembelajaran secara virtual. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kemajuan teknologi, ketersediaan yang kami boleh nikmati seperti sekarang ini melalui ibadah, melalui Zoom, melalui ibadah-ibadah, aplikasi-aplikasi online lainnya yang memungkinkan kami untuk tetap beribadah, berkumpul bersama ya Bapak. Namun demikian Tuhan, ada banyak umat-umat Tuhan yang belum boleh merasakan ibadah, menikmati ibadah bersama-sama seperti yang kami rasakan seperti sekarang ini, oleh karena keterbatasan, halangan atau apapun ya Bapak. Tapi ya Tuhan, biarlah kasih kemurahan Tuhan boleh melawat mereka, menguatkan iman dan kerohanian mereka, memberkati para hamba Tuhan agar dapat menemukan cara yang terbaik untuk menjangkau umat-umat Tuhan yang belum dapat bergabung. Sehingga Tuhan, mereka tidak hilang, iman mereka tidak lemah, tapi mereka tetap dikuatkan walaupun belum dapat menikmati, belum dapat bergabung dalam ibadah sama seperti yang kami rasakan saat ini. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Oma Elsa Syarif dan Oma Teliwati dalam usia juga yang lanjut usia, dalam pergumulan mereka. Kiranya Tuhan boleh membantu, tetap campur tangan dalam kehidupan di masa tua Oma kami ini Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan dan pemikiran ataupun kerisauan hatinya, Tuhan tolong berikan jalan keluar, Tuhan kuatkan dalam segi kesehatan, Tuhan berikan panjang umur dan kesetiaan dalam Tuhan. Juga Tuhan, ada banyak doa-doa yang belum boleh kami sampaikan, permohonan-permohonan yang tidak dapat kami sampaikan. Tapi biarlah Tuhan boleh menjawabnya, menyatakan semua permohonan-permohonan yang sudah kami sampaikan maupun yang belum dalam kehidupan kami, dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kami, dan kami siap untuk menerima apapun yang Tuhan sudah sediakan. Karena kami akan percaya yang kami mintakan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kebutuhan kami, dan itu menjadi rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Ya Bapak, inilah doa dan pengharapan kami. Tetaplah bersama kami dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami dalam kesetiaan kami menanti Engkau datang. Dan biarlah Tuhan segala kehidupan kami, di sisa hidup kami dapat pergunakan untuk melayani Tuhan, melayani sesama kami. Dan itu pun menjadi sukacita bagi kami, terlebih kepujian bagi nama Tuhan. Ini doa yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Baik.
Untuk menutup acara kita dengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Hengki Wijaya, sekaligus nanti dua tutup. Kita sama-sama berdiri. 4, 2, 2. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, setiap pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tangguh, berapa suka pulanya, karena kita tak bertakut dalam doa itu. Kesabaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh? Bila kita jadi lemah dan beban berat rasanya, Yesuslah penolong kita, datanglah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur, yang memberi perlindungan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini, hari yang ke-95 dari 100 hari berdoa, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua yang datang untuk berkumpul. Diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati orang tua yang ada di rumah kami, diberkati juga anak-anak. Demikian juga rangkaian acara yang sudah berjalan dengan baik, mulai daripada pembukaan sampai dengan akhir. Nyanyian pujian yang kami dengar, kesaksian yang disampaikan oleh Dr. Rudi Maulani, firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kami Bapak Porliston Sijabat. Kiranya semuanya itu boleh naik menjadi beban yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Berkenan kepadamu ya Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup. Dan itu menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Dr. Rudi Maulani dan Bapak Kolesi Jabat dalam rumah tangga mereka masing-masing. Diberikan kebahagiaan, sukacita dalam rumah tangga. Diberkati dalam usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka, berikan berkat serta rezeki. Demikian juga Tuhan memberkati anak-anak yang ada di rumah mereka untuk semuanya bertumbuh dengan baik. Biarlah sebagaimana Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati mereka, Tuhan juga akan tetap menjaga dan melindungi, memberkati mereka di hari ke depan. Secara khusus firman Tuhan dan kesaksian yang baikkan boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Menolong kami untuk menyadari bahwa sementara kami hidup di dunia ini, kami perlu melakukan kebajikan, melayani sesama manusia. Terutama ya Tuhan, di dalam persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kami mengetahui akhir daripada segala sesuatu. Bahwa Tuhan Yesus akan datang
Itu sebabnya memberikan kepada kami sahabat-sahabat, di mana setiap kali kami bertemu, kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan untuk tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Beserta dengan kami apabila meninggalkan acara ini. Biarlah Tuhan sertai apabila malam hari ini tidur istirahat. Lindungi dengan malaikat Tuhan, agar boleh bangun besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, siap untuk bekerja karya bagi Tuhan dan sama manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang baik. Ampunkan ya Tuhan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang pada malam hari ini, dan waktu ini kita berikan kepada Bapak Pendeta Desi Marmata. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Malam. Terpujilah Tuhan oleh karena penyertaan dan berkat-Nya kepada kita pada malam hari ini. Kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-95 pada malam hari ini. Baik, besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-96. Ada yang akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Bapak Tondo Prayitno, lagu buka, lagu Sion nomor 267, keluarga Bapak M. Sihaan. Doa buka, Bapak M. Sihaan. Kesaksian Ibu W. Sagala. Lagu pujian, keluarga Bapak D. Saputra. Firman penghantar doa, Bapak Aha Sagala. Mari fokus doa. Untuk pendoa kita besok malam, yang pertama, Bapak Pendeta S. Pardede, pendoa yang kedua, Ibu I. Pardede, dan pendoa yang ketiga, Saudari Mawar Sihaan. Lagu penutup, lagu Sion nomor 498, keluarga Pendeta O. Runturambi. Doa penutup, Pendeta O. Runturambi. Inilah yang kita untuk besok malam di 100 hari berdoa. Dan Zoom yang kita akan gunakan besok sesuai dengan yang ada di poster, kita kembali ke Zoom yang sebelumnya sudah kita pakai. Dan untuk sampai selesai, inilah Zoom yang akan kita pakai. Jadi kepada Bapak Ibu, boleh mungkin mencatat atau foto supaya jangan lupa untuk pertemuan besok. Kamu besok tuh ngapain? Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Hengki Wijaya, Ketua Daerah Sumatera Selatan. Baik, selamat malam saudara-saudara yang ada di Indonesia, saudara-saudara yang ada di Belanda, selamat siang. Kita puji Tuhan oleh karena malam hari ini kita boleh menyelesaikan kembali 100 hari berdoa. Saya mau selalu sampaikan bahwa kita semua adalah prayer warrior, prajurit-prajurit doa. Saya percaya kita mendapatkan banyak berkat sementara kita berdoa bersama. Saya, istri, kami secara pribadi kami bergumul di dalam 100 hari berdoa dan kami mendapatkan banyak berkat. Sementara kita PSBB, kita tetap tinggal di rumah karena kita mempunyai hubungan lebih banyak dengan keluarga. Saat yang sama kita juga punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Dan terima kasih oleh karena malam hari ini acara berjalan dengan baik. Terima kasih Pendeta Denny Simarmata dan Pendeta Alvin Simbolon. Terima kasih Dr. Rudy Maulani dan Ibu yang telah hadir dari Belanda memberikan kesaksian. Tuhan memberkati. Demikian juga Bapak Korliston Sijabat. Sayangnya ibunya tidak muncul, Ibu Nenggolan ini. Ibu Sijabat. Ibu Boru Nenggolan. Anak ada beberapa yang muncul. Ada Peti di situ tadi. Ada Yogi juga. Ogi
lalu ada Grace yang nyanyi 3G Voice. Terima kasih Bapak Sijabat. Nanti Pendeta Simarmata, beliau ini kalau nanti sudah bisa datang ke Palembang, pasti senang kalau kita undang. Nanti kita undang untuk berkhotbah di Jemaat Ratna kalau situasi sudah aman. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Pempek kita Pak Jabat. Makan pempek kita Pak Sijabat. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Hengki Wijaya. Sampai ganti dengan durian. Sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan selamat malam dan Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih Rudi. Tuhan memberkati. Oh itu ada di sebelah. Terima kasih Pak Sijabat. Bu. Nah itu muncul Ibu. Ayo Bu. Ini si Grace. Terima kasih lagunya ya Grace. Iya Bu. Nanti datang dia ke Palembang katanya. Ayo. Ya. Tuh. Keluar ya. Oke. Terima Halo kasih. Ibu Daniel. Salam untuk keluarga. Pak Sijabat. Selamat malam. Kami tunggu di Palembang. Iya, kami tunggu juga di Medan makan durian. Iya, nanti rencana mau ke Medan. Iya. Itu ada yang dengar Pak Sijabat, itu ada Ibu Kori yang ketemu di Belanda itu diundang juga. Ya, ini Ibu kita Kori. undang juga. Itu dari Hausen. Ibu Kori ke Medan. Ibu Kori, kita hari itu kan udah ke Belanda, jadi Ibu Kori lagi datang kemari kan. Datang ke Palembang Ibu Kori. Iya. Mari ke Palembang, jangan cuma Saya inginnya empek-empek. Empek-empek ke Palembang. Iya, datang ke Palembang. Nanti Iya, tiap nanti hari pakai pempek. Indonesia. Iya. Iya. Saya cuma makan-makan empek-empek dari Betty. Betty suka bikin. Oh. Iya. Oh. Sama, Jadi di kalau ke Amerika juga Medan saya makan bikin pempek durian. sendiri. Iya. Habis dari Palembang ke Medan makan durian. Ya. Ibu Kori. Benar. Iya. Nanti sama Putra. Iya, siap. Oke. Sampai ketemu. Sampai besok ya. Terima kasih. Besok ya. Besok